Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita menyiapkan hati memasuki ibadah Minggu Prapaskah ke-6 sebelum kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita memperingati kisah masuknya Yesus ke Yerusalem. Narasi Matius pasal 21 ayat 7 sampai dengan 9 mencatat, mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Marilah kita menyambut dia sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan kita itu. Seturut Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Meskipun ia Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, nendangkanlah mazmur. Hosana
Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita rayakan Minggu Palmarum ini. Dan ibadah ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian, Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Di hamba-Nya, meski besar rintanganmu, tetap percayalah, selalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milikmu di surga yang terang. Kita memasuki pengakuan dosa. Tidak semua mereka yang menyambut Yesus setia. Pada saat Yesus ditangkap dan diadili, umat segera berbalik. Mereka berseru, "Bebaskan Barnabas, salibkan Yesus." Seperti itu juakah kesetiaan kita? Hari ini kita memuji Dia, dan esok hari kita mengkhianati Dia. Marilah kita menengok hidup kita. Sudahkah kita setia kepadanya? Jemaat diberi waktu untuk merenungkan ketidaksetiaannya secara pribadi. Maha besar kasih-Mu Tuhan dan kuasa-Mu. Ketika kami merenung, seringkali kami tidak setia, tidak taat. Kami cenderung mengikuti keinginan, kesenangan, daripada kami harus mengikuti kehendak-Mu yang kudus. Seringkali kami tidak mau setia menjadi pribadi yang baik, yang taat. Kami mengikuti apa yang orang lain lakukan. Kami mengikuti keinginan teman atau orang yang seringkali mengajak kami untuk berbuat yang tidak baik. Kami menyadari Tuhan akan segala kelemahan dan dosa kami. Engkau yang lebih tahu apa yang sudah kami perbuat atas ketidaksetiaan kami. Engkau lebih tahu mereka-mereka yang tersakiti oleh kami. Bapa, ampunilah kami. Beri kami hati seorang hamba yang mau rendah hati, yang mau tetap taat dan setia dalam keadaan apapun.
dalam suka duka, sakit sehat, kurang lebih. Biarlah melalui kehidupan kami yang telah Engkau ubahkan, kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang jujur, penuh cinta kasih dan kemurahan, sehingga hidup kami sungguh menjadi lilin yang bersinar dan berkat bagi banyak orang. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpa kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 5. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita sambut pengampunan dari Tuhan dengan kehidupan yang saling mengampuni. Salam damai, damai Tuhan besertamu. Mari kita saling bersalaman sambil mengucapkan salam damai. Marilah kita menyanyikan Hidung Jemaat 226,
Bait 1, 2, dan 6 sambil melambaikan daun palem. Dia nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di Minggu Palem kami boleh memuji, mengagungkan nama Tuhan, menyambut Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kami dalam perjalanan suci menuju kayu salib. Derita, hinaan, sakit yang akan kau tanggung, beban yang kau pikul adalah dosa-dosa kami. Namun kau lakukan itu semua karena kasih-Mu besar atas kami. Biarlah melalui Minggu Palem kami boleh makin merenung dan makin mengerti. Ada puji-pujian pengagungan bagi Tuhan. Namun di tengah itu kami diingatkan untuk tidak munafik. Kami harus berani menampilkan pujian yang tulus, ikhlas, kudus bagi Tuhan. Sehingga hidup kami Minggu Palmarum ini boleh diberkati oleh Tuhan. Ibadah kami yang kami rayakan ialah Roh Kudus yang akan turun memberkati, mengurapi setiap kami. Sehingga sukacita yang melimpah lahir di dalam hati kami dan kehendak kami untuk hidup menjalani panggilan kudus-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hati ini siap menerima firman-Mu. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Ketaatan dan ketabahan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku.
Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan Mazmur tanggapan dari Mazmur 31 ayat 9 sampai 16. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Di depan lawan aku terhina, dan menakutkan bagi para tetanggaku, dan kenalanku kaget melihat aku. Orang di jalan pun lari dariku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah, sebab musuhku berunding
cabut nyawaku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan Kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan kedua terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Terambil dari Injil Matius 27 ayat 11 sampai 54. Injil Matius 27 ayat 11 sampai dengan 54.
Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Ketika Yesus berdiri di hadapan gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang tahanan pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Namun, kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Mereka malahan semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu lalu memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubahnya darinya dan mengenakannya lagi pakaiannya kepadanya. Serdadu-serdadu membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia.
Di atas kepalanya mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ia Raja Israel? Biarlah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya." Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dia juga mencelanya demikian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Segera seorang dari mereka datang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebuah bulu dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh orang ini anak Allah." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memperlengkapi pemahaman di balik Injil ada sesuatu yang perlu kita tahu, maka saya ingin Bapak Ibu melihat cuplikan video ini. Baru nanti saya akan menyampaikan khotbah Minggu Palmarum. Mungkin bisa di-setel. Surat Pilatus kepada Kaisar Tiberius ini melalui serangkaian episode yang menganalisis kata-kata Pilatus. Admin memulai dengan baris pembuka surat Pilatus kepada Kaisar Tiberius. Pontius Pilatus kepada Kaisar Tiberius. Salam. Peristiwa-peristiwa terbaru di provinsi saya telah terjadi dengan karakter yang sedemikian rupa, sehingga saya pikir saya akan memberikan detail-detailnya sebagaimana yang terjadi
karena saya tidak akan terkejut jika nanti hal itu dapat mengubah nasib bangsa kita. Sejak baru-baru ini, dewa-dewa tampaknya telah berhenti bersikap proporsional. Saya hampir siap mengutuk hari saya ketika saya menggantikan Valerius Gratus dalam pemerintahan Yudea. Nampak bagi saya, di antara kota-kota yang telah ditaklukkan, Yerusalem adalah yang paling sulit untuk diperintah, karena penduduknya sangat pemberontak, sehingga saya hidup dalam ketakutan. Setiap saat akan terjadi pemberontakan untuk menekan itu. Saya hanya memiliki seorang senturion dan segelintir prajurit. Saya meminta bantuan tambahan dari prefek Suriah, yang memberitahu saya bahwa dia hanya cukup untuk membela provinsinya sendiri. Dan dahaga akan penaklukan untuk memperluas kekaisaran kita melebihi kemampuan kami untuk mempertahankannya. Saya khawatir akan menjadi alasan untuk menghancurkan kekaisaran mulia kita. Di antara berbagai desas-desus, ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu seorang pemuda yang katanya muncul di Galilea, memberitakan dengan ajaran yang mulia sebuah hukum baru atas nama dewa-dewa yang mengutusnya. Awalnya saya khawatir tentang maksudnya untuk menghasut orang-orang melawan orang-orang Romawi, tetapi segera ketakutanku sirna. Yesus dari Nazaret berbicara lebih sebagai sahabat orang-orang Romawi daripada orang-orang Yahudi. Suatu hari saat lewat di tempat Silo di mana ada kerumunan orang, saya melihat di tengah-tengah kelompok seorang pemuda yang bersandar pada pohon dengan tenang, menghadapkan diri kepada orang banyak. Saya diberitahu bahwa itu adalah Yesus. Ini bisa saja saya curigai, sebesar perbedaannya antara dia dan mereka yang mendengarkannya. Rambutnya berwarna emas, dan jenggotnya memberi penampilannya aspek yang surgawi. Dia tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Tidak pernah saya melihat wajah yang lebih manis atau lebih tenang daripada wajahnya. Betapa kontrasnya antara dia dan pendengarnya, dengan janggut hitam dan kulit coklat mereka. Tidak mau mengganggunya dengan kehadiran saya melanjutkan jalan saya, tetapi memberi isyarat kepada sekretaris saya untuk bergabung dengan kelompok itu dan mendengarkan. Nama sekretaris saya adalah Manalus. Dia adalah cucu dari kepala konspirator yang berkemah di Atia menunggu Katalina. Manalus adalah penduduk kuno Yudea dan sangat menguasai bahasa Ibrani. Dia setia kepada saya dan layak untuk mendapat kepercayaan saya. Saat memasuki pretorium, saya menemukan Manalus kata-kata yang diucapkan Yesus di Silo. Tidak pernah saya dengar di pidato atau dalam karya-karya filsuf apapun yang bisa dibandingkan dengan ajaran-ajaran Yesus. Salah satu orang Yahudi pemberontak yang begitu banyak di Yerusalem, setelah bertanya kepadanya apakah halal memberikan upeti kepada kaisar, Yesus menjawab, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Karena kebijaksanaan ucapan ini, saya memberikan begitu banyak kebebasan kepada orang Nazaret ini. Karena saya memiliki kekuasaan untuk menangkap dan mengasingkan dia ke Pontius. Tetapi ini akan bertentangan dengan keadilan yang selalu dicirikan oleh orang Romawi. Orang itu bukanlah seorang pemberontak atau pengacau. Saya memberikan perlindungan kepada Yesus. Mungkin tanpa dia sadari, dia memiliki kebebasan untuk bertindak, berbicara, mengumpulkan orang-orang, dan berbicara kepada orang banyak, serta memilih murid-muridnya tanpa dibatasi oleh perintah praetorian. Tetapi kebebasan yang tak terbatas ini, yang diberikan kepada Yesus, menimbulkan kemarahan orang Yahudi, bukan orang miskin, tetapi orang-orang kaya dan berkuasa. Adalah benar bahwa Yesus keras terhadap mereka yang terakhir, dan ini adalah alasan politik, menurut pendapat saya, untuk tidak mengendalikan kebebasan si Nazaret ini. Dia akan mengatakan kepada mereka, "Kalian adalah keturunan ular." Kepada mereka lainnya, dia akan mengejek sedekah yang sombong dari pemungut cukai, memberitahukan kepada mereka bahwa kekuatan janda miskin lebih berharga di mata Allah. Keluhan-keluhan baru terus-menerus dibuat di pretorium terhadap perilaku sombong Yesus. Saya bahkan diberitahu bahwa nasib buruk akan menimpanya, bahwa itu bukan kali pertama. Yerusalem melempari mereka yang menyebut diri mereka nabi, dan bahwa jika pretorium menolak keadilan, maka akan diajukan banding kepada kaisar. Namun,
perilaku saya disetujui oleh Senat, dan saya dijanjikan bantuan setelah berakhirnya Perang Parthia. Karena terlalu lemah untuk menekan pemberontakan, saya memutuskan untuk mengambil langkah yang menjanjikan untuk menegakkan ketenangan kota tanpa menempatkan Praetorium dalam posisi merendahkan diri. Itulah surat Pilatus kepada Kaisar Tiberius yang sangat jelas menerangkan bahwa dokumen surat ini menunjukkan bahwa Pilatus ragu-ragu untuk menyalibkan Yesus. Ketakutannya kemungkinan besar memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan Pilatus, termasuk penanganannya terhadap pengadilan dan penyaliban Yesus. Dokumen ini mengungkapkan bahwa Pilatus tidak segera memerintahkan penyaliban Yesus, tetapi memilih untuk menyerahkannya untuk meredakan ketegangan politik pada saat itu dan mencegah pemberontakan potensial. Sekarang mari kita telusuri beberapa artefak yang terkait dengan Pilatus dan memeriksa apa yang mereka ungkapkan tentang kematian Yesus. Batu Pilatus atau prasasti Pilatus merupakan sebuah artefak kuno yang ditemukan pada tahun 1961 dekat Caesarea Maritima di Israel. Prasasti ini terukir pada sebuah blok batu kapur dan memberikan bukti arkeologis tentang keberadaan Pontius Pilatus, gubernur Romawi Yudea yang disebut dalam catatan Perjanjian Baru tentang pengadilan dan penyaliban Yesus. Demikian Bapak Ibu, video pendek tentang sejarah tulisan Pontius Pilatus kepada Tiberius, melaporkan tentang peristiwa yang sedang bergejolak di Yerusalem. Ada yang menarik Bapak Ibu dalam catatan Pilatus, yaitu apa Bapak Ibu? Rambut Yesus itu berwarna emas. Jadi kalau ada lukisan Yesus rambutnya hitam itu, nah, karena Pilatus itu menyebutkan rambut Yesus berwarna emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Palmarum tema kita janji yang terpenuhi. Video tadi menampilkan tentang sebuah pertentangan batin seorang Pilatus antara baik jahat, baik buruk, tetapi Pilatus terseret dalam keputusan yang buruk. Namun pada minggu ini kita akan merayakan, menyaksikan peristiwa di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dan disambut dengan puji-pujian, pengagungan, Hosana, Hosana. Daun palem, hamparan kain sebagai bentuk pengagungan kepada Tuhan yang datang. Ia datang disambut bak raja yang akan datang menyelamatkan rakyatnya, membebaskan rakyat dari penjajahan penindasan. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ia menampilkan dirinya bukan sebagai raja yang datang menyelamatkan rakyat manusia dengan peperangan, dengan kekerasan, melainkan dia mempergunakan salah satu simbol, seekor keledai betina muda dan anak keledai yang menyertai. Keledai adalah simbol alat pengangkut beban. Orang Yahudi kalau mau pergi, dia bawa beban, maka beban itu akan ia taruhkan di atas punggung keledai. Keledai adalah simbol pengangkut beban, bukan untuk berperang, apalagi untuk gagah-gagahan. Bila Yesus datang di era milenial seperti ini, Bapak, apakah ia datang mengendarai mobil Alphard, Mercy,
mobil lainnya. Bisa jadi malah Tuhan memilih naik becak atau naik ojek. Seperti halnya keledai membawa beban, demikian pula Yesus bisa datang membersamai orang yang profesinya ojek atau tukang becak yang hidupnya penuh dengan beban, persoalan, dan pergumulan. Yesus mengendarai, Yesus menungganginya. Tapi tidak menggunakan mobil, apalagi kuda pada waktu itu. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk tampilan, tapi Yesus datang untuk memberi sebuah keteladanan, bukti cinta yang begitu besar yang Allah akan kerjakan. Peristiwa Minggu Palmarum adalah realita bahwa hidup itu adalah sebuah paradoks, pertentangan. Seperti halnya yang dialami oleh Pilatus, ia tahu apa yang baik, ia tahu apa yang benar, tetapi ia tidak kuasa untuk melakukan kebaikan. Ia terseret oleh apa kata orang, apa kata dunia, apa keinginan orang lain. Ia terseret, maka keputusan yang ia buat adalah keputusan yang buruk. Hidup manusia itu hidup dalam sebuah paradoks, pertentangan. Hidup manusia itu tahu apa yang baik, apa yang buruk. Tetapi terkadang kita jatuh ke dalam keputusan tindakan yang salah. Hidup itu sebuah paradoks. Minggu Palmarum adalah realita. Hidup adalah sebuah paradoks. Tuhan Yesus datang tidak mengendarai kuda. Ia datang mengendarai keledai dengan beban. Beban apakah yang Tuhan sedang pikul? Beban dosa, kesalahan saudara dan saya. Hukuman yang harus saya dan saudara terima nantinya. Itu yang Yesus lakukan untuk kita. Itu yang Yesus pikul untuk kita. Itu beban yang ia tanggung untuk kita. Ia mati di atas kayu salib bukan untuk kita bisa naik mobil mewah. Karena keselamatan bukan persoalan mobil mewah, rumah mewah, uang banyak, hidup enak-enakan. Enggak. Yesus mati bukan untuk itu. Bukan untuk uang, bukan untuk jabatan, bukan untuk rumah mewah, harta yang begitu banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bila hari ini kita merayakan Minggu Palmarum, berarti kita harus berani menjalani hidup yang paradoks ini. Kita harus berani menjadi orang baik. Meski menjadi orang baik itu berat. Benar gak Bapak Ibu? Harus baik. Paradoks. Ingin hati itu gak baik. Tapi kita harus jadi orang baik. Meskipun berat, ya harus kita jalan. Itulah paradoks. Bertentangan dengan keinginan kita, mau saya itu dolan-dolan, mau saya itu senang-senang. Tapi panggilan Tuhan untuk saya tidak untuk itu. Saya harus jadi orang baik. Meskipun jadi orang baik itu berat. Saya harus berani bersyukur meskipun hidup ini banyak persoalan. Itulah paradoks. Hati tetap senang meskipun tubuh ini lemah dan sakit. Kita harus tetap senang. Kita harus mau memberi meski ingin hati itu pengennya selalu menerima. Benar gak Bapak?
berani rendah hati di tengah orang-orang yang haus pujian. Inilah hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita merayakan Minggu Palmarum berarti kita punya keberanian menjalani hidup yang paradoks ini, yang bertentangan dengan keinginan manusiawi kita. Ingin kita itu senang-senang, ingin kita itu untung terus, ingin kita itu hidup seperti yang kita inginkan. Tetapi pada kenyataan panggilan menjadi anak-anak Tuhan, kita harus tetap menjadi orang yang baik, orang yang bermurah hati, orang hidup dalam kasih. Kadang kita berpikir, Bapak Ibu, buat apa ikut Tuhan? Kalau hidup ini rasanya berat, susah, harus ikuti kehendak Tuhan. Sedang di luar sana banyak orang yang gak baik, gak rajin ke gereja, gak pernah bersyukur, tetapi kok hidupnya menyenangkan. Atau mungkin bahkan tanpa masalah. Lalu kita mengeluh menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Kita kalah seperti Pilatus, memilih jalan yang salah, memutuskan sesuatu yang tidak benar. Kita terseret pada sesuatu yang salah. Lalu apakah artinya semuanya ini? Kita melambai-lambaikan daun palem, berteriak hosana, hosana. Namun pada diri kita tersimpan benak untuk lari dari panggilan Tuhan. Teriakan hosana terkadang di Minggu Palmarum hanya sekedar lip service. Ada sebuah kemunafikan seperti yang ditampilkan oleh orang banyak ketika menyambut Yesus yang datang. Dan di pengadilan Pilatus mereka berteriak, salibkan. Bila saat ini kita merayakannya, itu berarti kita mau jalani apa yang Tuhan mau untuk kita. Minggu Palmarum, panggilan untuk kita. Apakah saudara dan saya mau setia menjalani hidup ini, meski hidup ini paradoks, bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Kita lebih nurut dengan kehendak Tuhan, seperti teladan Tuhan Yesus. Dengan rendah hati, ia pikul beban itu, ia jalani hingga di atas kayu salib. Waktu itu Bapak Ibu, saya ada kegiatan silaturahmi dalam sebuah komunitas. Dan tanpa orang tahu, namun saya melihat, tanpa istri saya cerita dulu, ternyata istri saya itu sudah menyiapkan berkat. Dalam komunitas itu istri berbagi berkat. Suatu waktu setelah itu, saya mengantar bapak mertua dan istri untuk tilik saudara di Watu Kelir, di desa Watu Kelir. Sama seperti tahun-tahun yang lalu, tidak berubah. Mereka adalah desa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi desa asli bapak mertua itu masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mengapa saya bilang begitu? Rumahnya masih gedek, tanahnya masih tanah liat.
makan dari apa yang ada di ladang. Jadi bila saya bandingkan dengan kita yang ada di sini, Bapak Ibu, tidak ada kita yang hidup miskin. Amin, Bapak Ibu. Kita semua diberkati, Bapak Ibu. Semua kita kaya. Kita semua kaya. Kaya. Buktinya apa? Semua pakai motor. Semua punya rumah. Rumahnya bagus. Punya lantai. Punya pekerjaan. Bisa makan enak. Masih bisa beli bakso. Saya mengantar Bapak mertua dan istri silaturahmi dengan saudara-saudara di Watu Kelir. Bapak mertua dan istri itu menyiapkan amplop dibagikan kepada saudara-saudara di Watu Kelir yang sudah tua, hidupnya susah. Pulang, saya nyopir, di belakang itu ada bapak sama istri ngobrol. Dari obrolan itu istri saya nyeletuk, "Pak, berbagi itu indah." Bapak Ibu, bapak mertua saya bukan pegawai, bukan pensiunan. Yang tahu mungkin sangat ngerti, bapak mertua saya itu bukan orang berada, bukan orang mampu. Kalau saya boleh bilang, mungkin kalau orang luar bilang miskin. Pekerjaannya apa sih? Tetapi saya dan istri itu tidak pernah malu kalau lihat bapak mertua itu kerja. Malah kadang kalau pamit itu kita datangi di tempat kerjanya, salam cium tangan gitu Bapak Ibu. Orang-orang tahu. Itu anaknya mantune pendeta. Saya salah. Saya duduk di luar parkiran, ngancani bapak mertua kerja. Kadang jadi tukang parkir. Jadi bukan persoalan berbagi, bukan persoalan saya sudah kaya, saya punya lebih, enggak. Bapak mertua saya bukan orang yang mampu. Tapi celutukan dari istri dan mertua, bapak mertua itu, berbagi itu indah. Apalagi berbagi untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Ingin hati itu menjadi orang yang suka menerima, Bapak Ibu. Saya yakin semua kita pengennya dapat dibantu, diperhatikan, dikasihani, dan lain sebagainya. Tetapi sulit bagi kita untuk bisa memberi saat kita kurang. Karena itulah hidup paradoks. Sulit bagi orang untuk mau berbagi. Karena itulah ketidakmampuan kita untuk melawan keegoisan, keserakahan kita yang seharusnya rezeki yang kita punya sedikit pun itu harus kita beri kepada mereka yang jauh lebih membutuhkan. Jangan egois. Jangan egois dapat THR gaji 13 lalu hanya untuk senang-senang sekeluarga, gak mau berbagi. Itulah paradoks, Bapak. Paradoks. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kaya akan kasih dan kemurahan. Dan itu seringkali kita nyatakan dalam doa dan pujian kita. Tetapi seringkali harus dengan jujur, kadang kita membuat Tuhan menjadi miskin, Bapak. Benar gak? Ketika kita tidak mau berbagi, kita tidak mau berbuat baik, kita tidak mau memberi, sesungguhnya kita sedang
menempatkan Tuhan seolah Tuhan itu miskin. Kok begitu? Saya mau memberi, kalau nanti Tuhan sudah kasih saya lebih, saya mau memberi asal, bila, kalau. Itu sama halnya kita menganggap Tuhan itu medit, pelit. Jadi Tuhan harus disogok dulu. Tuhan, saya kasih persembahan 50.000, tapi kelak saya dikasih 10 kali lipat, kalau perlu 100 kali lipat ya Tuhan. Seolah Tuhan itu medit, pelit. Padahal puji-pujian kita selalu mengatakan Tuhan kasih, Tuhan kaya, Tuhan pemurah. Tetapi pada kenyataannya kita menempatkan Tuhan itu medit, pelit, miskin. Yang harus disogok dulu, dibuat baik dulu, biar nanti Tuhan kasih lebih dan lain sebagainya. Perilaku kita salah. Saya mau melayani Tuhan. Kalau nanti saya mau memberi Tuhan, bila saya mau berbuat baik, kalau saya teringat dulu Bapak Ibu, rumah saya dulu ada pohon mangga besar, selalu berbuah lebat manis Bapak Ibu. Saya kurang tahu almarhum bapak saya itu pakai apa, pohonnya lebat, selalu ada buahnya, buahnya manis. Tiap kali berbuah, almarhum bapak selalu bilang ke tetangga, nek arep jipuk aja disenggek ya, utawa aja di gogrok-gogroke, pang-pange engko ndak akeh sing tiba. Bapak memilih naik ke atas, dipetikkan yang matang. Kalau ada orang lewat pengen mangga, selalu kalau ada bapak, itu selalu bapak naik, diambilkan yang matang. Selalu bapak bilang, ojo di sengge, ojo di gogrok-gogrok, nggak tiba liya-liyane. Bapak Ibu, terkadang kita itu memaksa Tuhan, mengikuti keinginan kita. Kayak orang nyenggek, mekso. Kalau disenggek dipekso, itu bisa bukan yang matang yang jatuh. Mungkin yang setengah matang, atau mungkin ada yang busuk, atau mungkin yang belum matang. Semua jatuh, sia-sia. Tapi kalau kita nunggu buah itu matang, baru kita petik, itu nikmatnya luar biasa. Kalau kita mau ikut kehendak Tuhan, meskipun jalan yang kita lewati itu berat, jadi anak Tuhan itu berat, jadi orang Kristen itu sulit. Baik itu memang gak mudah, mengampuni, mengasihi itu memang sulit, memberi apalagi Tuhan. Tapi kalau kita mau ikuti kehendak Tuhan, suatu saat nanti kita akan memetik buahnya yang matang dari Tuhan. Itu juga yang sering kali saya, Bapak Ibu, ke anak saya, terutama yang ragil. Saya itu kalau bilang ke anak saya itu, Tania kalau makan dihabiskan, kalau ambil sedikit. Itu sebenarnya pelajaran orang tua zaman dulu nggih Bapak Ibu. Tapi kalau kenyataannya di prasmanan itu, baik di sinode, pelajaran kayak gini itu sudah enggak tampak, benar enggak Bapak Ibu?
Seingat saya dari sejak kecil, orang tua itu selalu mengajarkan nek mangan jipuk sing sithik dhisik. Ngenteni liyane mbok ora kebagian. Nek mangan jipuk sithik, nek entek nek kurang jipuk maneh. Tapi kan sekarang enggak, kalau prasmanan ya Bapak Ibu. Jipuk sak akeh-akeh buntute mburi kuwi komanan apa ora bodoh amat. Udah kayak gitu, nasinya banyak yang sisa. Itu menunjukkan apa, Bapak? Orang rakus, tidak punya kepedulian, tidak punya kepekaan. Apalagi, saya itu selalu pernah bilang ke anak saya, kalau kamu makan dihabiskan, itu didik kamu kelak ke depan. Apa? Kalau kamu kelak dapat tugas, lakukan, kerjakan, selesaikan dengan tuntas, jangan sampai sisa. Kebiasaan anak-anak zaman sekarang makan gak habis, artinya apa? Kelak dia menjadi orang, kalau mengerjakan sesuatu, kalau udah gak enak, tinggal. Kerja nggak tuntas, kerja nggak diselesaikan dengan baik. Anak-anak sekarang sulit untuk bisa bersyukur. Nasi, pemberian Tuhan, lauk, pemberian Tuhan, dibuang cuma-cuma. Maka pengajaran orang tua zaman dulu itu bagus, Pak. Nek mangan sithik, ojo oke-oke. Eling dulurmu, mbok ora kebagian. Punya kepekaan, punya rasa kepedulian, tidak untuk keegoisan. Berusaha bertanggung jawab, mengerjakan sesuatu dengan tuntas dan baik. Selesaikan. Tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, kita akan memetik sesuatu yang baik, sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan, yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita menuruti keinginan diri kita dengan melakukan perbuatan, tindakan, keputusan yang salah, maka bukan buah yang matang yang dari Tuhan jatuh. Mungkin buah yang busuk yang akan menimpa. Kalau kita mau tunggu waktunya, kalau sudah matang kita petik, kita nikmati, jadi berkat untuk keluarga, untuk diri kita. Sekali lagi Bapak Ibu, hidup ini adalah paradoks. Antara yang baik dan yang jahat, antara sehat dan sakit, antara gembira dan sedih, antara bahagia dan susah. Biarlah di tengah paradoks kehidupan ini, kita belajar tetap berserah, bergumul bersama Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Belajar melakukan kehendak-Nya. Jadilah orang-orang Kristen yang tetap baik. Baik untuk tetanggamu, baik untuk orang lain. Baik untuk sesamamu. Jadilah orang-orang Kristen yang mau berbagi kasih. Jangan pernah berkata dalam diri kita, saya masih miskin, saya belum banyak berkatnya, saya masih belum menerima sesuatu. Karena itu memiskinkan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau kita mau berbagi kasih, bahkan saat kita sulit, saat kita kurang, maka Tuhan akan mampukan kita merayakan
berkat Tuhan yang berlebih, bahkan yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Palmarum ini mengajak kita menjalani kehidupan. Tetaplah baik, ikuti kehendak Tuhan. Sesulit, seberat apapun, kerjakan, layani Tuhan. Jadilah hamba Tuhan yang setia, yang taat. Bila kita menjadi manusia yang baik, Bapak, bukan saja diri kita mengalami kebaikan, tetapi alam ini pun juga mengalami kebaikan. Kalau Bapak Ibu baca di Injil tadi, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia melakukan kejahatan, apa yang menimpa dunia ini? Gempa bumi, bencana, ketakutan, semua terjadi. Ketika manusia berbuat jahat, maka alam akan merintih, mengeluh. Mungkin alam pun akan membalas perbuatan manusia. Tetapi ketika manusia berbuat baik terhadap sesama dan alam ini, maka alam ini akan ikut dalam sukacita kesenangan manusia. Alam dan manusia akan hidup harmoni. Alam dan manusia akan hidup bersama dengan baik. Alam menjadi penghidupan bagi manusia, menjadi berkat bagi manusia. Jadilah orang-orang yang baik. Wong Kristen apik ora mung masalah rohani, prakteknya apa, baik itu macam-macam. Ayo kita mulai mencintai alam. Ayo kita mulai kurangi tisu. Ayo kita mulai peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Alam baik, manusia baik. Berkat Tuhan akan melimpah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita baik maka alam akan baik kepada kita. Namun bila manusia jahat maka alam pun akan mengeluh. Berjuanglah Bapak Ibu untuk hidup ini, untuk yang lebih baik. Kalau kemarin kita masih kurang setia, putuskan hari ini untuk menjadi orang yang setia. Setia berbuat baik. Dan jangan pernah menyerah, Bapak. Jangan pernah menyerah. Apapun keadaan saudara, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Hidup kita akan juga dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita bisa menginspirasi orang-orang yang di sekitar kita. Hidup harus tetap dijalani sesulit apapun. Percayalah Bapak Ibu, Minggu Palmarum, Tuhan menunggangi keledai, membawa beban. Di Minggu Palmarum ini, Tuhan akan membersamai hidup saudara dan saya. Membersamai kita, baik dalam situasi apapun, keadaan apapun. Kurang lebih ada Tuhan membersamai kita. Janjinya telah terpenuhi. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyatakan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk umat. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, hari ini kami datang naikkan syafaat kami Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu, terima kasih untuk semua yang Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus, kami bersehati di dalam syafaat ini. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kami, Ibu Endang Puji Kriswati. Mampukan saudara kami melewati saat kritis, sulit, rapuh, lemah fisiknya. Mampukan Tuhan saudara kami melewati. Engkau mengasihi saudara kami seperti Engkau datang pada mereka yang lemah. Jamalah Tuhan, sentuhlah dia. Kami hanya berharap kepada Engkau, bukan kepada manusia, bukan pada dunia. Hanya Engkau Tuhan, sumber pertolongan kami. Roh-Mu yang akan turun atas saudara kami hari ini. Mujizat kasih-Mu, kuasa-Mu berkarya untuk saudara kami. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan karya-Mu untuk terjadi atas saudara kami. Engkau mendengarkan doa kami, jemaat kudus dan keluarga. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, jompo yang lemah. Bapa, berkatilah mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur. Beri mereka waktu yang lebih untuk bisa menikmati kebersamaan dengan kami, keluarga, anak, cucu, dan saudara. Kami juga berdoa untuk anak cucu kami yang besok hari Senin akan kembali beraktivitas, kuliah, sekolah, kerja, dan lain sebagainya. Sertai mereka, anak-anak kami Tuhan, beri mereka kepandaian, kerajinan, kesungguhan, taat akan Tuhan, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka Tuhan akan nyatakan. Menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang diberkati, jadi teladan, contoh bagi teman-teman. Kami namun percaya kebutuhan apapun yang mereka butuhkan Tuhan telah sediakan melalui pekerjaan kami orang tua, usaha apapun kami orang tua. Apa yang kami lakukan dengan tanggung jawab, kejujuran, dan cinta terhadap keluarga, berkat-Mu Tuhan melimpah atas kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berkati, pulihkan bangsa ini. Pulihkan dan berkati bumi ini yang masih dalam kekacauan perang dan ketidakpastian. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir untuk bangsa kami supaya kekacauan dunia ini dapat teratasi. Bangsa kami pulih berpulih, situasi pulih membaik, semua boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Mari Tuhan sertai bangsa dan negara kami.
dan juga pulihkan dunia ini. Biarlah cinta kasih rencana Tuhan untuk pemulihan dunia ini boleh terwujud terjadi. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu yang sedang mempersiapkan pekan suci Paskah. Mari Tuhan Yesus berkati para pemimpin gereja, pelayan-pelayan Tuhan. Berkati semua kami dalam merayakan Paskah ini, supaya kami mampu berbagi, memberi kepada orang lain, mereka yang membutuhkan. Mari Tuhan, biarlah Paskah ini sungguh menjadi kesan perubahan, pemulihan hidup kami, pemulihan di lingkungan sekitar kami, pemulihan bagi rumah tangga kami, pemulihan bagi alam ini. Kami serahkan kiranya gereja-gerejamu boleh menjadi alat Tuhan untuk keselamatan dunia ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, keluarga kami, anak cucu kami itu. Apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami perlukan, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu tangis dan seru kami. Engkau yang ada di tahta yang maha tinggi, Engkau telah mendengarkan tangis dan doa kami. Kami akan akhiri dengan nyanyian pujian Bapa kami di surga. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat diberi waktu untuk mengaturkan persembahan. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan menurut Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasyarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya.
tempat laki-laki. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia. Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan limpahan berkat dari Tuhan untuk kami semua. Dan kami mewujud nyatakan ucapan syukur kami dengan membawa dan menghaturkan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan terima, Tuhan kuduskan, dan Tuhan berkenan memakai untuk kehidupan kami bergereja, memuliakan dan memuji nama Tuhan. Tuhan Allah di sorga, perkenankan sehabis ini kami akan mengakhiri ibadah, pulang ke rumah masing-masing. Tuhan berkatilah kami satu persatu. Engkau pimpin kami sampai di rumah kembali dalam keadaan selamat. Untuk kemudian kami senantiasa merasa rindu untuk selalu berkumpul dengan saudara-saudara seiman untuk memuji dan memuliakan Engkau kembali. Ampunilah kami Tuhan atas semua dosa yang telah kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Minggu Palma dan Minggu Sejarah mencatat peran ciptaan Tuhan yang lain dalam karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Marilah kita nyatakan rasa syukur atas keselamatan itu juga dengan cara menjaga keselamatan alam semesta. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati untuk menjadi seorang yang setia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap memberitakan bahwa janjinya yang Terpujilah Tuhan. melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan seisi rumahmu. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, dan hasil tanganmu. Tuhan memberkati kesaksian dan pelayananmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin. Amin. Aku datang kuati panggil